Hedi ya dari pengurus Forum MGMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, dimanapun berada Bapak Ibu, di Kabupaten Bogor maupun di wilayah lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya lahir batin, sehat jasmani rohani Bapak Ibu, yang selalu menjadi harapan kita semua. Yang saya hormati para pengurus Forum MGMP SMP ya, di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bapak Ibu semua dimanapun berada, beberapa nama yang sudah hadir, disampaikan terima kasih atas kehadirannya, semangat dan motivasinya yang selalu mengikuti pelatihan-pelatihan ya di Forum MGMP SMP di Kabupaten Bogor ya. Ada beberapa nama ya Bapak Ibu, ini sudah pada masuk 23 peserta. Ya, ada Bu Laila yang tampak, Bu Ois, Bu Paini, Bu Rita, Bu Lilis, Bu Vini, Bu Eva, Pak Abdullah ya, Pak Asep Armansah, Bu Zarsiati, Siap. Bu Imas ya, dan beberapa ya, Bu Wiwi, Pak Bayu ya, Bu Yeti, Bu Neneng, Bu Yulia, Bu Tuturi, Bu Sri Mulyani, Pak Denny, Bu Lia, Bu Debrina, dan lain-lain Bapak Ibu mungkin yang tidak terinem ya. Ini nampak di Zoom kita Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan nikmatnya, terutama nikmat umur, nikmat kesehatan Bapak Ibu ya, sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, kita bisa bertemu kembali bersama-sama dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan ya, kita sebagai pendidik dalam melayani atau mengelola pendidikan di tanah air ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan semangatnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa bergabung di pelatihan ini. Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, hari ini adalah pelatihan yang keempat PMM, Platform Merdeka Mengajar. Tentunya di hari-hari sebelumnya, di pertemuan ke-1, kedua, ketiga, Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak ya bekal tentang PMM. Nanti tidak ada salahnya pada kesempatan ini saya akan merefresh ya, mengulang kembali untuk menguatkan ya pemahaman Bapak Ibu terkait dengan PMM. Mohon izin share screen dulu ya. Mungkin materinya akan sama dengan yang lain ya, cuma kita akan merefresh, menguatkan kembali apa-apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sekarang menjadi tren Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu ya, kurikulum-kurikulum yang lalu ya, tidak ada muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Tidak muncul namanya pembelajaran PMM ataupun pelatihan-pelatihan lain yang mandiri dan sebagainya. Yang ada pelatihan tatap muka Bapak Ibu ya, tatap muka bersama dengan para narsum atau instruktur ya. Bapak Ibu, zaman berubah Bapak Ibu, zaman berubah dan semuanya mengimbas kepada termasuk dunia pendidikan kita. Bapak Ibu disuruh mandiri Bapak Ibu ya, berpelatihan agar terus mengupdate pengetahuan-pengetahuan yang terbaru. Dan pemerintah menyediakan aplikasinya namanya PMM ya, Platform Merdeka Mengajar, yang bisa diakses melalui Android ya, HP, di Play Store Bapak Ibu nanti sudah bisa ya menginstalkan ya aplikasi PMM. Juga bisa langsung ke laptop yang menggunakan Google, Bapak Ibu masuk ke Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Mungkin secara umum sudah disampaikan ya oleh narasumber-narasumber berikutnya, sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Yang pada intinya Bapak Ibu memang
ya dikatakan wajib ya wajib Bapak Ibu ya, harus Bapak Ibu ya. Karena perkembangan zaman ya Bapak Ibu, murid-murid kita kan udah akrab sekali ya dengan aplikasi digital ya. Nah, Bapak Ibu kalau tidak mengikuti itu, tidak mengadaptasi, maka akan ketinggalan ya dengan info-info yang terbaru. Sementara pemerintah hanya memfasilitasi dengan media namanya PMM ya. Jadi intinya semua narasumber menyampaikan bahwa Bapak Ibu harus ya, harus masuk ke PMM ini Bapak Ibu ya. Nah, syarat utamanya itu adalah memiliki akun belajar ID Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat ke sini, itu pasti Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini Bapak Ibu fitur-fitur ini yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya. Fitur-fitur apa namanya PMM ya. Bisa laptop ya, menggunakan komputer daripada menggunakan HP ya, Android ya. Tapi bisa dua-duanya juga ya, tidak ada salahnya. Nah, ini juga materi yang sudah disampaikan kemarin, Pak Ibu ya, kita hanya refleksi saja, barangkali di pertemuan terakhir ya, ke hari keempat ini Bapak Ibu masih belum paham gitu ya, mengapa harus PMM gitu Pak Ibu ya. Nah, iya PMM itu merupakan platform edukasi ya, yang menjadi teman Bapak Ibu ya, untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Karena memang tujuan pendidikan kita itu sekarang tidak kemana-mana, yaitu hanya ke profil pelajar Pancasila, ya, yang ada 6 itu Bapak Ibu. Nah, semuanya itu ada di PMM ini ya, untuk menumbuhkan pelajar Pancasila. Nah, intinya Bapak Ibu mau bersedia apa namanya ya, dengan ikhlas Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan mandiri terutama ya, pelatihan mandirinya. Sebenarnya PM ini banyak ya, ada yang dulu asesmen membuka kelas, ya kemudian apa namanya memberikan soal ke siswa dan sebagainya. Cuma di akhir ini yang paling penting Bapak Ibu, termasuk juga perangkat pembelajaran ya, ada di PMM ini. Yang sekarang ini adalah Bapak Ibu diharapkan untuk masuk ke dalam pelatihan mandiri ya, yang pelatihan mandirinya. Nah, Bapak Ibu, kalau fitur-fitur ini sudah tidak asing ya, sudah Bapak Ibu dapatkan ya dari narsum-narsum sebelumnya bahwa eh, dalam Android kita ya, nanti yang paling penting itu di sini di pelatihan mandiri ini ya. Tapi nanti kalau sudah berhasil, Bapak Ibu bisa mengupload bukti karya ini ya, bukti karya yang sudah disematkan, dilengkan ke YouTube nanti ditempelkan ke sini ya, ke aplikasi ini ya. Nah, Pak Ibu ini banyak apa namanya kegiatan belajar mengajarnya, ada asesmen ya, perangkat. Kalau lebih bagus Bapak Ibu sampai ke sini ya. Tapi kalau misalnya untuk diri Bapak Ibu, mungkin video inspirasinya, bukti karya komunitas dan pelatihan mandirinya Bapak Ibu ya, ini yang penting ya. Nah, Bapak Ibu udah sampai di mana nih perjuangan Bapak Ibu ya? Apakah Bapak Ibu hanya tiap hari ke sekolah yang ngajar ya itu suatu yang bagus ya. Tapi tanpa apa namanya tanpa belajar lagi mengembangkan diri, Bapak Ibu akan ya ketinggalan karena ilmu-ilmu yang baru terutama kurikulum Merdeka ini banyak sekali Bapak Ibu paradigma ya, mindset, pola pikir yang harus dibenahi ya, dirubah gitu ya dari eh, mindset sebelumnya gitu ya, seperti itu. Semuanya ada di sini Bapak Ibu di PMM ini. Nah, ini Bapak Ibu maksud dari pelatihan mandiri Bapak Ibu ya, ini yang harus kita apa namanya sama-sama kita laksanakan ya sebagai pendidik. PMM memberikan kesempatan ya yang setara bagi guru untuk terus belajar ya dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun ya. Jadi artinya Bapak Ibu tidak terbatas ruang waktu pagi, siang, malam, Bapak Ibu dimanapun lagi berpergian, pulang kampung dan sebagainya Bapak Ibu bisa ya. Karena memang dunia ini dengan era globalisasi ya, dengan apa namanya era teknologi Pak Ibu ya bisa mengakses semua itu. Ya, pelatihan mandiri itu nanti dengan Bapak Ibu ikut ini maka akan memperoleh materi ya, materi pelatihan yang ya berkualitas secara mandiri karena ada video yang Bapak Ibu tonton,
kemudian dicatat poin-poinnya. Setelah itu Bapak Ibu akan latihan pemahaman, juga post-test Bapak Ibu ya, sampai kepada aksi nyata Bapak Ibu ya. Aksi nyata setelah mempelajari materi itu, diupload ke YouTube dan dilinkkan, disematkan dengan ke PMM ini ya. Ya, video inspirasi namanya ya. Jadi guru bisa juga melihat video-video teman-teman, bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi misalnya, budaya positif, pembelajaran emosional, sosial emosional ya dan sebagainya. Itu ada di sini semua ya. Nah, mari kita ramaikan Bapak Ibu ya sama-sama apa namanya PMM ini menjadi eh, habitat kita ya, menjadi apa namanya pekerjaan kita bareng-bareng ya dalam rangka mengembangkan kompetensi diri kita sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu semua yang berbahagia dimanapun berada, latihan mandiri itu nanti ada beberapa topik ya. Ini mungkin kemarin narasumber sebelumnya sudah menyampaikan ya, ada 23 topik ya, dan beberapa modul ya, nanti ada sub-sub harus Bapak Ibu tonton ya, ada topik pelatihan, ada modul, ada latihan pemahaman, cerita reflektif, dan ada aksi nyata ya. Nanti jika sudah Bapak Ibu laksanakan, sudah dilaksanakan, maka akan checklist warna hijau ya, seperti itu. Ya ini, ada 25 topik Bapak Ibu ya, ada 25 topik, cukup banyak ya. Ya, dimulai dari ya ini, penguatan di PAUD, SD 1, SD 2 ya. Ada kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, perencanaan pembelajaran, asesmen, ada KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, ada proyek penguatan P5, terus penyusunan pembelajaran dengan kebutuhan, dan sebagainya Pak Ibu, semuanya ada 25 sampai ke asesmen, asesmen awal, ya, bimbingan konseling, ada mengenal kurikulum atau KWSP ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sudah sampai di mana ini? Sudah disampai di mana? Apakah sudah berapa gitu kan? Sudah berapa topik yang dikerjakan Bapak Ibu ya? Ya memang menyita waktu Bapak Ibu ya. Bukan ya, pekerjaan juga padat ya. Dari pagi sampai sore di sekolah ya. Hari-hari luangnya bisa nggak menyempatkan diri waktu untuk masuk ke topik-topik ini Bapak Ibu. Memang ini saling apa ya, saling keterkaitan. Jadi jika materi pertama belum terselesaikan, maka Bapak Ibu tidak bisa masuk ke materi kedua dan ketiga. Ya. Jadi harus apa namanya tuntas diselesaikannya ya. Biasanya hambatannya di post-test ya. Di post-test itu jika Bapak Ibu tidak sesuai dengan jumlah benarnya ya, karena pilihan ganda ya, tidak sesuai dengan targetnya, Bapak Ibu nanti akan mengulang lagi. Jadi bisa 3 kali, 4 kali post-test, dan itu secara random diacak Bapak Ibu, nomornya juga berubah lagi, struktur option juga berubah ya. Oleh karena itu harapan dari PMM ini, khusus untuk pelatihan mandiri, Bapak Ibu harus nonton videonya tuntas, dipahami ya, dipahami apa yang menjadi materi ya, menjadi apa isi daripada yang pesan yang disampaikan oleh YouTube, oleh video itu ya. Itu Bapak Ibu ya, sejauh mana ini, apakah sudah berapa modul yang dipelajari ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sekarang ini guru-guru itu seperti mahasiswa juga ya, seperti apa namanya, kita belajar lagi ya, bukan cara zaman dulu. Kalau zaman dulu Bapak Ibu bekerja sudah tanpa belajar ya. Tapi sekarang akan ketinggalan jika Bapak Ibu hanya bekerja saja, cara manual, rutinitas gitu ya, tanpa mengupdate hal-hal yang baru ya. Ini tidak terkecuali dengan Bapak Ibu yang mau pensiun, Bapak Ibu yang sudah usia lanjut dan sebagainya. Selama masih menjadi guru, Bapak Ibu harus terus belajar ya. Ya memang kecepatannya mungkin berbeda ya, antara yang muda dengan yang madya, dengan yang tua kan berbeda, tapi nggak jadi masalah. Tapi yang penting ada semangat ke sana ya, gitu. Ya ini dalam
apa namanya PMM, ada perangkat ajar juga Bapak Ibu ya, tergantung pilih mata pelajaran nanti kelasnya apa ya. Jadi fasenya fase A, B, C, D atau E ya. Kalau SMP kita pakai fase yang D, kelas 7 sampai 9 pilih terus klik mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu eh, perangkat pembelajaran termasuk modul, buku-buku semuanya sudah ada di sini. Bapak Ibu tinggal mendownload dan mau membaca, mau mempelajari ya, membuat resume dari apa-apa yang sudah diberikan oleh kementerian ya. Oke, Bapak Ibu, ini perangkat ajar itu tersedia 2.000 referensi ya, sangat banyak ya, berbasis kurikulum Merdeka. Asesmen murid juga ada, ini akan membantu guru melakukan analisis diagnotis ya, karena yang dilihat tuh literasi dan numerasinya ya, sehingga dapat merekam pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian perkembangan peserta didik ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, kementerian sekarang apa namanya membuat kita untuk selalu aktif, kreatif, inovatif Bapak Ibu ya, terkait dengan pengembangan diri kita. Nah, untuk perangkat ajar Bapak Ibu disediakan ada RPP, ada bahan ajar, modul project, buku murid dan asesmen ya. Bapak Ibu nanti tinggal di-download aja Pak Ibu ya, modul-modul ini. Tinggal klik, nah, kelas berapa pilih, di-download, unduh, ada unduh kan, unduh perangkat ajar ya. Nah, sekarang tinggal Bapak Ibu tergantung niat dan motivasinya, apakah mau untuk mengunduh itu, mau belajar atau tetap di zona nyaman ya. Dalam arti, udahlah saya kerja aja seperti biasa, tidak mengembangkan diri. Ya, kalau itu pilihan Bapak Ibu, ya nggak akan ada perubahan ya. Sementara dunia di sana sudah berubah ya. Itu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan membuat Bapak Ibu semangat ya, dan terus selalu semangat ya dalam mengembangkan diri. Tidak harus banyak-banyak targetnya, sehari satu juga udah cukup ya, sampai tuntas itu udah hebat. Sehari satu dengan sampai ke postes itu udah hebat ya. Gitu. Nah, juga Bapak Ibu dalam PPM ini ada apa nih bukti karya ya. Bukti karya, guru dapat membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi ya dan berkolaborasi ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya pengalaman yang baik di kelas terkait dengan proses pembelajaran sejak dari perencanaan sampai dengan asesmen sampai evaluasi ya, Bapak Ibu tolong bagikan ke teman-teman ya. Itu akan apa ya, bermanfaat dan bernilai ibadah buat Bapak Ibu. Komunitas juga begitu ya. Komunitas adalah Bapak Ibu dengan teman-teman bisa mengadakan chat dan sebagainya ya, berkolaborasi untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman yang berbagi baik ya. Jadi ada webinar, ada komunitas, ada narasumber dan sebagainya Bapak Ibu ya, bisa ikutin ini. Bapak Ibu semua yang berbahagia melalui produk bukti karya, Bapak Ibu bisa melakukan, yaitu pertama bisa mempublish ya karyanya. Jadi mengimpornya dari video yang dari Bapak Ibu bikin YouTube ya, YouTube channel pribadi, kemudian nanti di kopikan ya linknya ke PMM ini ya. Kemudian melihat hasil karya samarkan guru se-Indonesia Bapak Ibu ya bisa ya, yang bisa menginspirasi, menambah semangat belajar kita ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memperoleh umpan balik sebagai bahan diskusi untuk berkembang bersama dan berkarya lebih baik. Juga bisa melihat tanggapan dan saran yang diberikan oleh masing-masing rekan guru dan kepala sekolah. Melihat juga misalnya rekap ringkasan kuesioner ya, apa namanya grafik persentasenya semua ya bisa dilihat di sini. Baik Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar dapat digunakan. Nah, Bapak Ibu ya, itu kan kalau melalui laptop kita masuk ke Guru Kemdikbud Go ID ya. Nanti termasuk pendaftaran IKM. Pendaftaran IKM itu sekarang paling lambat di akhir bulan ini ya, 30 Maret Bapak Ibu. Para kepala sekolah mohon segera
mendaftarkan sekolahnya untuk implementasi kurikulum Merdeka ya. Bisa juga menggunakan Gawe atau apa namanya Android kita Bapak Ibu dengan ke Play Store menginstal aplikasi Merdeka Mengajar seperti ikon pada gambar ini ya. Nah, Bapak Ibu secara teknis Bapak Ibu tidak ada yang susah ya. Coba Bapak Ibu saya ingin mendengarkan sebentar. Kita stop dulu ya. Bapak Ibu kalau masuk ke aplikasi PMM tidak ada masalah kan ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Lancar. Lancar ya. Baik melalui HP maupun melalui ini ya, Google apa melalui laptop ya. Tidak masalah. Cuma syaratnya memang harus punya belajar ID Bapak Ibu ya. Bagi yang belum punya belajar ID bisa menghubungi Kokaptennya ya. Belajar ID. Sebenarnya udah lama, udah 2 tahun yang lalu disosialisasikan setiap kabupaten kota ya. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang belum punya ya. Karena kemarin itu sudah diberikan semua sekolah yang berstatus legal memiliki izin operasional oleh Kemdikbud itu diberikan se-Indonesia semuanya ya. Tapi masalahnya kadang mungkin operator atau kepala sekolahnya tidak mendownload ya, tidak mengaktifasi akun itu gitu ya. Akhirnya dibatalkan, terus dihapus gitu ya. Kemudian diperpanjang lagi gitu ya. Itulah pemerintah. Ya kita sudah membuat apa namanya, udah baik pemerintah yang membuat seperti itu. Kadang-kadang di lapangan itu tidak respon ya, seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu jika belum punya atau guru-guru baru, Bapak Ibu bisa menghubungi Kokapten dan bisa menghubungi juga distrik-nya masing-masing Bapak Ibu supaya mendapatkan belajar ID ini ya. Ini menjadi hal yang wajib Bapak Ibu ya, akun belajar ID itu karena memang bisa ke Gmail-nya, kapasitasnya juga unlimited Bapak Ibu ya semuanya. Kalau masuk ke Canva juga gratis ya dan sebagainya. Jadi memang banyak manfaatnya. Bapak Ibu pakai Gmail biasa hanya 15 giga terbatas ya, tidak seperti akun belajar ID ya. Gitu. Oke Bapak Ibu kalau nggak ada masalah, coba kita teruskan lagi materi yang tadi ya. Mungkin ini hanya berupa penjelasan saja untuk menambah peningkatan motivasi dari Bapak Ibu. Oke, kita akan slide-kan lagi nih, yang ini ya. Oke, ini sudah kelihatan ya. Bapak Ibu kelihatan kan ya? Belum? Kelihatan, Pak. Oke ya. Baik Bapak Ibu, ini menjelaskan kembali untuk pelatihan mandiri ya, walaupun udah Bapak Ibu laksanakan, Bapak Ibu kan tinggal klik ini ya, klik pelatihan mandiri, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, beberapa topik. Jadi yang menjadi masalah sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mempelajari ini semua gitu ya. Kalau misalnya videonya belum, aksi nyata belum, Bapak Ibu bisa kok ke yang lain, mungkin nonton video-video dulu Bapak Ibu ya, untuk bahan lah sebagai apa ya, memperkaya wawasan kita sebagai guru ya. Nah, tinggal pilih klik untuk topik contoh, untuk klik pelatihan mandiri, kemudian topik Merdeka Belajar aja itu ada 5 modul ya. Diklik lagi, nanti pilih salah satu modul. Misalnya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nanti klik ini, kemudian nah Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nah, klik ini video-video ini, kodrat keadaan, kodrat alam. Bapak Ibu tonton, dengarkan, disimak, perlu ditulis poin-poinnya ya supaya paham. Baru ke sini ke pelatihan latihan pemahaman. Terus menuliskan refleksi. Jadi refleksi itu apa yang akan kita dapatkan ya setelah mempelajari video-video ini ya. Bapak Ibu tinggal klik-klik aja ya, seperti ini. Mudah-mudahan niatnya, motivasinya untuk PMM ini semangat Bapak Ibu ya, terus ya, tidak kendor ya. Karena Bapak Ibu akan dari mana lagi mendapatkan materi-materi. Jadi jangan berharap sekarang Bapak Ibu dilatih oleh pemerintah secara luring ya. Kayaknya nggak mungkin lagi Bapak Ibu. Dinas Pendidikan juga terbatas ya. Jadi Bapak Ibu
hanya ya seperti ini kita mengadakan ikut pelatihan ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh-contoh ya. Bapak Ibu jawab ini, kemudian tinggal klik aja ya. Jika jawaban, iya kalau yang salah nanti akan ditunjukkan jawaban yang benar gitu kan. Kan enak Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kan checklist hijau, kemudian oh ternyata salah. Harusnya ini pembelajaran murid sebaiknya berkesinambungan. Itu namanya adalah kontinuitas, bukan konvergen gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu harus ikutin ini ya. Nah, kalau udah centang hijau seperti ini, Bapak Ibu udah melaksanakan ya. Berarti ini tandanya videonya udah ditonton. Video kodrat keadaan sudah ditonton, video kodrat alam juga sudah. Ya, latihan juga sudah. Reflektifnya juga sudah. Akan terlihat centang hijau saat semua langkah diikuti. Nah, Bapak Ibu banyak modulnya ya. Satu modul ada beberapa materi judulnya ya, banyak banget. Jika semua modul sudah centang hijau, Bapak Ibu berikutnya adalah mengerjakan post test ya. Post test itu untuk mengukur, untuk mengetahui daya pemahaman Bapak Ibu mengikuti pelatihan di PMM ini ya. Baru kerjakan post test ya. Klik yang ini ya. Nah, nanti jika Bapak Ibu tidak lulus, jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk bisa mengulang ya. Nanti contoh seperti ini, modul belum cukup dikuasai ya. Misalnya karena apa ya, mungkin karena malas menonton videonya sehingga hanya tembak-tembakan saja menjawab seadanya sehingga hanya 5 dari 10 jawaban Anda salah, maka dikatakan Bapak Ibu belum cukup dikuasai. Bapak Ibu bisa mengulang kembali ya, jangan khawatir. Nah, seperti ini ya. Coba lagi sampai centang hijau ya. Ini kemarin mungkin oleh narasumber sebelumnya sudah disampaikan ya, mengulang-ulang kembali ya seperti ini. Harapan kami, Bapak Ibu semua dimanapun berada, tetap semangat ya, tetap semangat untuk masuk dalam PMM ini ya. Terutama melihat videonya Pak Ibu ya, video post test juga Pak Ibu ya. Karena video itu sangat menginspirasi, akan merubah mindset ya, pola pikir Bapak Ibu dari kurikulum lama menjadi kurikulum yang baru. Yang insya Allah kurikulum Merdeka itu akan digolkan nanti Januari 2024. Khusus untuk Kabupaten Bogor, perintah dari Pak Kadis kemarin, Bapak Ibu, tahun 2023, 2024, nanti tinggal beberapa bulan ya, tinggal 3 bulan lagi, awal Juli, Bapak Ibu, kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka, totalitas 100%, negeri dan swasta ya, kita mulai dari kelas 7 dulu ya. Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah sukses mengerjakan post test, ada tanda begini, luar biasa. Pemahaman Anda sangat baik. Berarti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke modul berikutnya ya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya demikian Bapak Ibu ya yang bisa disampaikan. Cuma intinya gini Bapak Ibu ya, saya akan berikan semangat pada Bapak Ibu untuk terus apa namanya ya, mengupdate ini ya. Oke, kita diskusi aja Bapak Ibu, dari yang peserta yang hadir di sini, bisa cerita nggak sudah apa yang menjadi permasalahan atau Bapak Ibu sudah bisa menge-share ke aksi nyata apa gitu ya. Yuk silahkan dari Bapak Ibu dulu. Bu Laila mau cerita? Sudah sejauh mana? Bu Laila Nur Hayati. Halo Bu, dari SMP mana nih Bu Laila? Termute. Termute Bu Laila. Sebentar Bapak Ibu ya. Kok suaranya nggak ada ya? Mungkin Bu Laila pakai ini ya, pakai handset sehingga mungkin nggak support ya antara handsetnya dengan mikrofonnya ya apa? Coba dilepas dulu. Ya, silakan Bu Laila. Ya, kedengaran.
Benaran ya. Saya dari SMP PGRI 285 Jonggol. Ya, silakan Bu, berbagi pengalaman yang sudah masuk ke PMM, ceritakan. Kalau saya sih kemarin baru buka modul 1, modul 2 sama modul 3, tapi post testnya belum. Oh gitu. Ya, Udah ya, nggak apa-apa. Videonya ditonton tuntas Bu. ditonton. Ya, yang penting itu Bapak Ibu ya. Karena memang sekarang Bapak Ibu kalau tidak apa namanya ya menonton atau belajar dari video itu Bapak Ibu dari mana lagi ya. Kalau berharap tadi berharap pelatihan luring kayaknya sangat sulit ya. Sekarang hampir tidak ada. Dinas pendidikan juga terbatas. Yang Repdis juga kemarin orang tertentu hanya para pengurus 1, 2, 3 orang mewakili ya. Sementara jumlah guru kita ribuan Bapak Ibu ya, ribuan itu. Bapak boleh bertanya? Boleh, dengan senang hati. Silahkan. Mau tanya begini, apakah ada kriteria untuk sekolah menerapkan Merdeka Mengajar? Adakah? Sudah seperti apa sih itu kriteria yang boleh menerapkan Merdeka Mengajar? Oh, semua sekolah boleh, Bu. Itu Boleh. kepala sekolahnya kan daftar dulu ya. IKM saya buka dulu, Bu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ke sini ya. Ntar saya akan berbagi dulu. Ntar saya close. Ntar maksudnya mau eh ke pendaftaran guru penggerak Bapak Ibu. Ntar. Bapak Ibu udah tahu linknya kan ya pendaftaran ya. Nah ke sini nih. Sini nih ke guru Kemdikbud di sini nih. Nah, Bapak Ibu kan ini ya. Jadi semua sekolah diharap. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kan daftar nih. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi pendaftaran IKM tahun ajaran 2023-2024 itu dimulai kemarin tanggal 6 Februari sampai 31 Maret ya. Sekarang di akhir bulan ini. Nah, daftar di sini klik ini nanti yang daftarkan kepala sekolah. Nih, tuh saya tidak bisa karena saya kan bukan kepala sekolah. Nanti kalau ada kepala sekolah akun belajar ID, jadi mohon kepada kepala sekolahnya untuk mendaftar. Nah, ini kan nggak bisa ya karena saya kan bukan kepala sekolah gitu ya. Ya, ke sini Bu, Bapak Ibu daftar ya. Jadi syarat-syaratnya boleh semua sekolah. Syaratnya Bapak Ibu kepala sekolahnya punya akun belajar ID ya. Semua punya kan Bapak Ibu ya? Punya. Itu terkadang gini, ini maaf kalau yang sekolah-sekolah swasta ini tidak memperkecilkan artinya Bapak Ibu, tapi kebanyakan kadang kan kepala sekolahnya ganti-gantinya sesuai arahan yayasan dan sebagainya ya. Negeri juga karena rotasi dan sebagainya, sehingga kadang kepala sekolahnya masih statusnya guru gitu. Nah, kalau guru di Dapodiknya harus dirubah dulu Bapak Ibu. Nanti proses sinkronisasi di Dapodik oleh tata usahanya yang eh, menjadi tenaga pendidik, kepala sekolah, guru-guru gitu ya. Nanti akun belajarnya otomatis. Kalau yang menjadi kepala sekolah nanti kan mengupload tuh, mengupload NSS, mengupload sertifikat dan sebagainya ya. Sehingga Bapak Ibu akan direkomendasi menjadi kepala sekolah. Kalau misalnya masih menjadi guru dan kemudian menjabat kepala sekolah, itu nggak akan bisa daftar di sini gitu. Kelemahannya cuma itu ya. Jadi Bapak Ibu semua, Bu Laila dan teman-teman semua sekolah boleh. Tidak ada kriteria. Sekarang itu kan ya zamannya merdeka ya. Yang penting sekolahnya legal ya. Legal itu mempunyai izin operasional dan terakreditasi ya gitu ya. Tapi kalau baru berdiri kan belum akreditasi, tapi sudah punya NSS, nomor statistik sekolah, maka bisa ya dipersilahkan. Itu Bu Laila. Ya, terima kasih Bapak. Bu Neneng Danukarti, Resen, silahkan. Halo, mana nih Bu Neneng nih?
Ya, Bu Neneng. Tapi belum ada suara. Terus nggak, ininya apa, videonya nggak dibuka. Off cam. Ya, mungkin nggak nyambung ya. Silahkan, siapa lagi? Yuk kita diskusi aja, karena di hari keempat ini sebenarnya udah banyak sekali. Intinya, oh Bu Neneng ya, termute. Kayaknya termute ya. Apakah karena, ah, sekarang termute. Coba klik lagi. Suaranya nggak keluar. Volume laptopnya digedekan. Ya, Bapak Ibu kedengar nggak suara Bu Neneng? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Nah, nggak kedengaran Bu Neneng. Ya, nanti lagi ya Bu Neneng. Nanti kita ngobrol lagi sebentar. Mungkin pakai HP atau gimana? Ya, oke. Bapak Ibu yang lain bisa bercerita ya. Ini di hari keempat kita evaluasi dan refleksi ya. Jadi setiap pelatihan itu agar Bapak Ibu bisa bermanfaat ya, berdaya guna. Jadi benar-benar setelah pelatihan itu kita amalkan gitu ya. Maksudnya kita Bapak, laksanakan. Ya, silakan. Siapa nih? Halo, dengan siapa? Bu Mulyani atau siapa? Vera, Pak, dari SMP 1 Gunung Putri. Ya, Vera. Silakan Bu Vera, SMP Negeri 1 Gunung Putri. Silakan. Oh, Ya, gini Pak, saya kan nggak on kemarin cam udah ya. Kenapa nggak on ya, cam? Oh, ya oh nggak ya Pak, boleh. on-cam. Hmm, Kemarin kan saya udah ngerjakan beberapa topik di PMM, Pak. Ada sekitar 4 topik. Nah, itu semua topik harus dikerjakan ya, Pak. iya, iya Bu. Nah, terus, oh ya, terus ini yang kemarin udah saya kerjakan 4 topik itu sudah apa aksi nyata. Ternyata pas kemarin saya lihat ini ada butuh perbaikan aksi nyata. Itu gimana ya, Pak? Ya, yang diminta nggak sesuai ya. Emang dinilai Bu. Ya, misalnya Ibu tentang apa itu topiknya? Bentar, Pak. Di topik kurikulum Merdeka, Pak. Mengapa apa? Pokoknya di kurikulum Merdeka. Misal contoh, Hmm. Dimintanya apa Bu? Mengupload video apa? di sini hanya tertulis butuh perbaikan aksi nyata, Pak. Nggak dimintanya apa? Dimintanya suruh mengupload apa? Aksi nyatanya. Bentar, Pak. Mungkin tidak Oh, tidak belum sesuai sesuai. panduan. Iya. Terus itunya durasinya juga sudah cukup belum? Durasi, Maksudnya, Pak? durasi videonya jangan terlalu pendek juga gitu. Ada ukurannya itu, ada waktunya juga gitu. Oh, Ya, mungkin disempurnakan lagi. Ya memang kan ini belajar ya Bu ya. Jadi belajar misalnya pembelajaran berdiferensiasi yang diupload. Berarti Bapak Ibu harus benar-benar melaksanakan di kelas, menerapkan apa itu diferensi. Contoh ya, apa itu diferensiasi, memfasilitasi diferensiasi konten, proses, produk gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu lakukan sehingga kan dinilai Bapak Ibu ya. Ya nggak apa-apa dinilai, nggak usah pesimis ya. Nanti harus diulang lagi dan lanjut ke modul yang berikutnya gitu ya. Seperti itu. oke, Nah, Bapak Pak. Ibu endingnya itu terakhir dapat sertifikat Bapak Ibu. Kalau belum dapat sertifikat berarti belum lulus gitu. Nanti bisa langsung diunduh di situ sertifikatnya otomatis ya. Gitu. Makasih Bu Pera. Silahkan lagi Bapak Ibu yang lain. Bu Titi Cendrawasih, maukah berbagi? Silakan Bu. Masih termute. Bu Titi apa siapa ini yang di belakang Bu Titi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, sehat selalu. Ya,
Dan tadi walaupun usia saya udah tua ya Pak ya, tapi tetap saya pengen mengetahui, ingin memahami itu ya. Cuman saya nggak pernah mengisi ya, cuma ngeliat video-videonya aja gitu ya. Boleh juga Bu, nggak apa-apa. Iya, yang penting saya mengetahui dan memahami. Tapi di situ katanya yang mengisi akan mendapatkan sertifikat. Katanya gitu ya, betul kayak. Ya kalau dilalui semua Bu. Kalau dilalui semua sampai selesai, sampai aksi nyata. Sampai aksinya. Ya walaupun saya misalkan tidak dapat sertifikat, yang penting saya bisa mengatakan kurikulum Merdeka kayak gini. Oh ini gitu Pak. Walaupun usia saya hampir 60 tahun ya Pak ya. Gitu. Sehat selalu Bu ya. Semangat selalu. Waduh. Ya, Bu Titi terima kasih, ini udah semangat ya. Ya, Ibu udah buka. Ya, Waalaikumsalam. Udah buka apa Bu? SMP PGRI Jonggol Pak. Ya, makasih Bu. Ya, semangat selalu ya. Ya, Bapak Ibu, meski tidak mendapatkan sertifikat ya, karena tidak tuntas, Bapak Ibu nonton video juga sudah menjadi bagian dari belajar Bapak Ibu ya. Sebenarnya sertifikat bukan segala-galanya ya. Sertifikat itu hanya reward Bapak Ibu ya, penghargaan setelah Bapak Ibu menuntaskan semua itu. Tapi yang lebih penting lagi, Bapak Ibu memahami video itu dan dilaksanakan ya. Ya, Bu Titi sekarang udah paham ya bedanya kurikulum Merdeka? Coba apa Bu bedanya? Gimana Bu cara ngajarnya? Bedanya di mana? Perbedaan kurikulum 13 dengan Merdeka kan baru belajar sekarang Pak ya? Gimana Bu? Merdeka baru belajar sekarang, baru memahami sekarang. Kurikulum 13 itu kan kemarin ya, sekarang baru bisa memahami gitu. Gimana Bu? Bedanya apa Bu? Peran guru terutama. Peran guru di kelas gimana Bu? Bedanya dari yang dulu? Kalau yang dulu itu Pak, gimana ya? Tidak ada perbedaan sama apa ya Pak? Sama aja. Sama saja. Mengajar intinya kan dalamnya juga itu juga Pak ya. Kalau duluan mengajar perbedaan ada indikator ada apa gitu ya Pak ya. Ya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka menyempurnakan kurikulum 2013 Bapak Ibu ya. Sebenarnya dari dulu juga proses pembelajaran itu hampir sama. Mas sekarang lebih ditingkatkan lebih kepada ya filosofi KHD Bapak Ibu ya. Filosofi KHD bahwa tugas pendidik itu adalah menuntun Bapak Ibu ya, menuntun kodrat itu. Kodrat dari sang anak, kita mengabdi, kita mengemong, kita memfasilitasi Bapak Ibu ya, memberikan kasih sayang, memberikan senyuman, memberikan semuanya kepada anak-anak dengan bijaksana ya. Bapak Ibu tidak boleh memaksakan kehendak dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka itu memberikan kebebasan, ya pembelajarannya berdiferensiasi. Sebelum Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran harus mengetahui dulu asesmen diagnostik. Nah itu ada Bu dalam kurikulum Merdeka tuh, ya asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan awal baik yang kognitif maupun non kognitif, gitu kan. Kalau ditonton tuh videonya itu Bu, seperti itu. Tidak boleh menyamakan Bapak Ibu ya. Perbedaan ragam di kelas itu warna-warni adalah sebuah keniscayaan, sebuah sunatullah Bapak Ibu ya, memang berbeda. Bapak Ibu tidak bisa misalnya harus begini semua sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Nah, kan beda ya. Sekarang ya kita melayani mereka gitu ya. Oke Bapak Ibu yang lain, silakan cerita lagi yang sudah mempelajari. Mungkin saya mempelajari modul ini berbeda nih, terus sekarang konfirmasi apakah iya apa gimana gitu ya. Silakan. Siapa mau cerita lagi? Bu Evi Andriani, MTS mana nih? Halo, Bu Evi enggak ini. Bu Lia Amalia. Halo Bu Lia, yang kelihatan. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Bu Lia? Sudah belajar sampai mana modulnya? Masih di topik 1 Bapak, sedang masuk ke modul 2.
pada materi capaian pembelajaran kemarin nontonnya belum selesai Bapak karena harus memeriksa PTS kemarin Bapak. Hari ini baru selesai PTS di sekolah kami. Oh, masih PTS ya? Iya Pak. Bapak Ibu, ini karena Ibu ngomong PTS, Bapak Ibu nanti dalam kurikulum Merdeka sudah nggak ada PTS ya? Iya Bapak. Sudah nggak ada, karena Iya. penilaian itu berdasarkan TP dan di asesmen berdasarkan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu salah satu perbedaan ya. Iya Bapak. Kayak PTS, kayak PAS, itu sudah tidak ada. Karena tuntas mengasesmen per level. Satu level, satu TP selesai, diadakan namanya ujian tes sumatif lingkup materi. Nah, bedanya gitu kan, Ibu Iya, ya. Pak. Iya, yang Pak. yang dulu namanya itu ulangan harian tuntas per KD. Betul. Jika 85% anak tuntas, maka bisa melanjutkan ke KD berikutnya.